Yang pertama adalah beberapa pasien yang memiliki gangguan di daerah kulit. Itu dilarang untuk di daerah bekam, di daerah situ. Ada orang kan sering kesemutan di daerah kaki, dan itu ternyata neuropati, kemudian di bekam, hati-hati. Jadi walaupun bekam ini sangat bagus, tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang harus diperhatikan. Ya, kita nyebutnya aspek-aspek kontraindikasi. Ya, walaupun secara umum bekam tidak ada kontraindikasi mutlak, karena tergantung jumlah titik yang kita pasang. Kalau sedikit ya mungkin sedikit, satu kecil ya mungkin nggak bermakna. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita menyebutnya kontraindikasi, walaupun tidak mutlak, ya, tapi harus diperhatikan dan waspada. Yang pertama adalah beberapa pasien yang memiliki gangguan di daerah kulit. Itu dilarang untuk di daerah bekam, di daerah situ. Ya, walaupun itu sekedar panu, nah itu juga jangan dibekam, karena itu juga jadi resiko. Ya, atau kulit yang keriput. Nah, itu juga bisa menyebabkan tadi resiko penyembuhan luka yang menjadi lama. Jadi kulit keriput juga jangan, ya, karena kulit keriput itu kan sudah tidak bagus kulitnya. Terus kemudian orang-orang yang memiliki riwayat hipotensi atau darah rendah. Kalau hipotensi dibekam, sedangkan bekam mengeluarkan cairan, walaupun tadi satu titik masih aman, tapi kalau banyak titik, dan biasanya orang berbekam tuh banyak titik, maka resiko juga karena mengeluarkan cairan interstisial, dia menderita hipotensi, malah semakin tambah hipotensi. Terus yang selanjutnya, bekam dengan di daerah yang neuropati, diabetikum misalnya. Ada orang kan sering kesemutan di daerah kaki, dan itu ternyata neuropati, kemudian dibekam, hati-hati. Biasanya penyembuhan lukanya akan menjadi lama, bahkan bisa menyebabkan timbulnya gangren. Terus kemudian orang-orang yang memiliki atau mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, hati-hati, karena itu bisa menyebabkan perdarahan yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Ya, atau orang-orang yang punya kelainan darah, misalnya ITP, idiopathic thrombocyte purpura, itu bisa menyebabkan juga perdarahan jadi sulit untuk berhenti. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat bekam. Jadi tidak sembarangan ini bekam ini dilakukan serampangan. Tolong perhatikan tadi kontraindikasi bekam. Dan juga perhatikan daerah-daerah yang dibekam. Ya, kalau bisa sesuai dengan titik-titik sunnah. Ya, titik sunnah itu di sini, intinya di belakang punggung. Jangan sampai bekam di lubang-lubang, misalnya lubang hidung dibekam, lubang mulut dibekam, itu nggak boleh. Ya, jadi harus waspada. Atau di daerah yang pembuluh darahnya besar, di sini depan, di sini ya resiko. Atau di lipatan-lipatan ini nggak boleh ini untuk dibekam. Ya, jadi ada beberapa tempat yang dilarang untuk dibekam. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan satu lagi ini yang cukup penting, perhatikan bahwa bekam itu harus steril. Banyak permasalahan bekam itu disebabkan karena tidak steril, sehingga malah bukan menyembuhkan penyakit, malah menimbulkan penyakit. Maka itu bekam ini harus dilakukan dengan secara profesional, memperhatikan aspek sterilisasi alat, sterilisasi tindakannya, sterilisasi orangnya, sterilisasi yang membekamnya. Jadi nggak sembarangan bekam itu ya dilakukan oleh sembarangan orang. Jadi harus yang benar-benar profesional. Ya, jadi bekam ini sebaiknya harus perhatikan aspek-aspek medis. Ya tadi kontraindikasi, indikasi, ya kan, atau hal-hal yang memang resiko kalau seandainya dia dibekam, gitu. Jadi tidak setiap orang datang itu bisa dibekam. Jadi harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Minimal dicek tensinya dulu. Kalau tensinya rendah kan resiko, gitu kan. Atau ditanya-tanya dulu, anamnesis dulu. Ada nggak riwayat-riwayat penyakit yang berat? Karena nggak sembarangan bekam. Jadi harus aspek-aspek medis ini pun juga harus diperhatikan. Atau tanya juga obat-obatannya. Itu juga penting untuk proses supaya bekam ini biar aman.
Iya, bekam ini kalau kita mengacu kepada hadis, ada hadis yang mensunnahkan bekam itu tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Walaupun ini ada sebagian yang mendoifkan hadis ini. Tetapi artinya ini ranah muamalah, jadi silakan saja. Jadi dirutinkan sebulan sekali. Yang pasti Rasulullah itu rutin berbekam. Ya, karena Rasul rutin berbekam, ya udah kita sebagai umatnya ya ikuti Rasul untuk rutin berbekam gitu ya, karena manfaat bekam ini sangat luar biasa. Jadi sebulan sekali, itu pun bagi orang yang normal. Nanti kalau orang yang abnormal harus diperhatikan. Berbeda lagi nanti untuk tindakan orang-orang yang memang ada masalah. Tetapi untuk orang yang normal, ya kalau bisa dirutinkan 1 bulan 1 kali. Artinya bekam ini harus dilakukan secara profesional. Harus ada pelatihan-pelatihan yang mereka berkompeten untuk melakukan tindakan bekam. Jangan sembarangan, tukang sayur bekam, ya nggak bisa. Atau lagi tukang bengkel, nah itu jangan ya. Jadi artinya harus benar-benar tenaga yang terlatih, yang dia paham aspek-aspek indikasi, kontraindikasi, ya, dan juga aspek juga tadi penyakit-penyakit yang menyertainya, supaya nanti tindakan bekam menjadi lebih aman. Ya, bekam adalah satu tindakan yang sebenarnya aman gitu ya. Cuman kalau dilakukan secara tidak profesional malah menyebabkan permasalahan. Bekam bermanfaat dari sisi medis. Banyak penelitian-penelitian ilmiah. Maka itu saya menyarankan untuk sobat DRV rutinkan berbekam sebulan sekali. Begitu manfaat luar biasa dari bekam. Karena tadi merangsang respon inflamasi, sehingga meningkatkan imun, mengeluarkan racun atau sisa metabolisme di dalam tubuh, mengeluarkan radikal bebas, mengurangi respon tadi hipertensi yang berlebihan karena keluarnya nitrit oxide dan beta endorfin. Dan yang terakhir, bekam menyebabkan kita bahagia. Kenapa bahagia? Karena keluarnya endorfin. Jadi bagi sobat DRV yang pengen bahagia, salah satunya bekam. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.